Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. eh, Pada kali ini seperti biasa saya akan mengulas video aplikasi yang sudah saya buat, tapi rada berbeda dari segi angle-nya ya. Jadi kalau biasanya saya selalu membahas aplikasi dari angle pemakai atau user, dan saat ini saya akan menyampaikan dari perspektif saya sebagai pembuat ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar dengan pembuatan program yang sederhana sekalipun ya, itu sebetulnya di belakangnya banyak sekali hal-hal yang difikirkan dan dituangkan di dalam kode-kode tertentu ya, tergantung eh, kita membuatnya dengan apa gitu ya. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang basic saya pakai adalah Visual Basic ya. Dari namanya saja sudah ketahuan itu basic sekali, tapi ya cukup butuh effort juga gitu ya. Meskipun basic, saya akan mencoba membahasakan secara sederhana yang mudah-mudahan bisa cukup dipahami oleh teman-teman. Jadi begini, saya akan membahas satu fitur saja di sini, yaitu transaksi agen. Jadi dalam hal kecil, eh, ya hal kecil lah ya, hal kecil sekalipun itu cukup rumit ya. Misalnya seperti ini. Di sini kan masih kosong ya. Ini metodenya seperti ini, saya perlihatkan dulu secara utuhnya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini satu transaksi sudah masuk ya. Gitu. Di sini saja ini udah ada beberapa kode. Ya, udah beberapa kode. Saya akan bahas satu persatu secara mendetail, supaya nambah wawasan ya buat saya pribadi juga teman-teman. Saya akan hapus dulu ini transaksinya. Oke. Dari pertama adalah saat mengisi jenis bank, ini kan ada pilihan ya. Ada Brilink gitu ya, ada BNI Link, BCA ini fiturnya bisa ditambahkan. Di sini ada jenis bank ya. Di sini ada jenis bank, itu bisa ditambahkan sehingga bisa ke sini. Dan ini sudah ada spesifikasinya seperti ini. BRI Link itu berarti kas. Nah, ini kalau kita lihat kas agen. Ini karena kas agen dengan kas toko dipisah ya. Gitu. Ini khusus untuk kas agen saja. Dan kas banknya adalah BRI. Ya, seperti itu. Balik lagi ke transaksi agen. Nah, di sini ketika kita pilih BRI, dia otomatis pindah ke sini. Fokusnya itu pindah ke sini kan. Nah, itu saja menggunakan kode. Perpindahan dari sini otomatis ke sini ketika ini di-update bahasanya itu menggunakan kode untuk perpindahannya. Itu pakai set fokus ya kalau di Visual Basic. Nah, ketika kita mengisi lagi ini, nah, dia pindah ke sini. Ya kan? Pindah ke sini. Nah, setelah mengisi isian ini, dia akan otomatis pindah ke sebelahnya. Dan kalau kita perhatikan, awalnya kosong kan? Oke, saya coba dulu kosongin ya. Nah, ini kosong nih. Atau saya pindahin dulu. Nah, seperti ini. Ini kan kosong ya, kosong semua, tidak ada. Dari sini pindah otomatis dan terjadi muncul ini. Pindah ke sini juga muncul ke sini. Ini udah ada dua fungsi ya. Perpindahan fokus juga menampilkan pilihan ini, transfer, penarikan atau custom ya. Ini udah ada dua kode yang bersamaan ya. Ketika kita pilih, dia otomatis setelah terisi dia akan pindah ke sini. Itu kode lagi. Lalu kita coba klik. Sebenarnya di klik itu bisa pakai spasi ya. Kita pencet spasi atau diklik manual dengan mouse.
Kalau enaknya kalau dipakai kerja itu harus memahami shortcut yang ada di keyboard supaya nggak terlalu banyak pakai mouse, dan itu akan menghemat waktu dalam menginput data. Kita pakai spasi. Nah, ini otomatis pindah ke sini kan. Kita bisa pilih antar bank atau sesama bank. Kalau mau pilih antar bank, ini kan posisinya di sesama bank ya. Kita pakai keyboard itu panah bawah. Panah bawah. Nah, setelah kita pilih, dia akan otomatis membuka bahasa ininya visible, itu akan melihatkan kotak ini ya. Jadi satu kotak ini tampil, awalnya tidak tampil gitu. Nah, dia otomatis setelah tampil, terus set fokusnya pindah ke jumlah transfer gitu. Saat kita isi sini, yang terjadi belum terjadi apa-apa, dan kita tab untuk masuk ke pindah selanjutnya itu pakai tab ya. Nah, seperti ini. Jadi posisinya set fokusnya ada di oke ya. Nah, itu bisa kita enter. Nah, setelah di enter adalah perhitungan seperti ini. Biaya bank 3.000, fee saya 5.000. Nah, ini serangkaian kode ini cukup panjang nih. Mengambil mengambil nilai dari yang sudah kita setting. Di settingnya itu ada di admin transfer. Kalau di sini ya transfer ya. Ini kan ada admin transfer. Ya kan? Di sini transfer itu ada yang terhide nih. Ada yang belum masuk nih. Dan ada penarikan. Nah, ketika kita ulang lagi ya. Saya seperti ini. Nah, ketika kita enter, dia mengeluarkan biaya 3.000. Fee saya 5.000 itu dari mana? Dari data yang ada tadi ya di setpan admin transfer. Nah, ini membutuhkan banyak kode gitu ya. Satu, mengklasifikasikan apakah ini transfer atau bukan gitu ya. Nah, kalau transfer berarti carinya di tabel transfer. Kalau ini penarikan, carinya di penarikan. Kalau ini custom, cari di custom gitu ya. Dan setelah itu baru cari nilai yang sama. Ini sesama bank. Kalau ini transfer, berarti cari sesama bank itu di kolom mana gitu ya. Di kolom mana yang nilainya itu memiliki rentang di antara 150.000. Kan kalau admin itu kan settingannya adalah mulai dari sekian sampai sekian gitu ya. Itu kan rentang. Nah, ini masuk ke mana gitu. Jadi harus sama dulu kolom transfer, kolom metode transfernya, terus jumlah transfernya. Itu ada tiga klasifikasi ya. Nah, barulah keluar ini gitu. Itu serangkaian kodenya cukup panjang. Dan di sini ada lunas piutang. Ini lain lagi ceritanya gitu ya. Kalau di piutang dia akan otomatis jadi 0 dan kita bisa isi. Ini ceritanya kalau transfer bisa piutang. Karena biasanya ada juga yang piutang ya. Kalau transfer itu bisa transferin dulu gitu, tapi uangnya belum ngasih, itu kan piutang ya. Ataupun yang sebagian misalnya, tapi kebanyakan sih biasanya 0. Makanya saya buat ketika ini posisi lunas, ini 155.000 dari mana? Dari fee saya tambah jumlah transfer. Ketika kita piutang ya otomatis jadi 0 gitu ya. Jadi 0 karena cash yang diterimanya tidak ada gitu ya. Jadi ini tidak akan menambah uang ketika posisi piutang. Oke, kita katakan saja ini lunas, lalu di oke. Nah, di sini keluar message box. Kita oke, dan sini masuk. Nah, ini juga membutuhkan kode masuknya. Kode untuk memasukkan datanya dan juga mengembalikan ke awal. Ini butuh kode juga. Selain itu, di sini ada perhitungan uang masuk, uang tersedia. Ini modal non cash, saldo non tunai. Ya, kalau modal ini beda lagi ya, bukan dari transaksi ini. Nah, ini kalau ini saldo non tunai, ini perhitungan dari sini. Nah, yang kita lakukan adalah tadi nominalnya 150.000, berarti uang masuknya 155.000 dan saldo yang keluar adalah 153.000 karena biaya banknya 3.000 atau potongan banknya 3.000. Nah, ini biaya banknya 3.000. Oke. Dan di sini ada kas tunai, kas tunainya adalah kas agen, banknya adalah BRI. Nah, ini pelanggannya, ini dibayarnya begitu.
Dan sebenarnya di sini ada status ya, status di sini. Cuman saya belum rubah. Oh, nggak ada ya. Nah, ini sebenarnya ada status, nanti bisa ditambahkan. Nah, kalau modal itu tambah modal di sini. Di sini tambah modal, kita perlihatkan ya. Tambah modalnya itu saya sengaja ini sistemnya adalah untuk tiap hari diisi. Jadi yang terbaca adalah yang hari ini. Gitu ya. Kita input. Oh, ini belum saya belum tambahin kodenya. Ini belum saya buat. Sebetulnya udah saya buat, tapi di yang udah jadi. Ini sengaja yang belum jadi saya perlihatkan. Nah, bisa juga diisi di sini sih, gitu ya. Ini misalnya kas agen, jumlahnya kas agen itu berarti tunai ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Nanti di transaksi agen juga ada muncul. Nah, ini 100 mana ya? Ini modal cash 500.000. Dan ini tersedianya juga udah nambah otomatis ya. Gitu. Atau kalau kita isi apa? Cash lain misalnya. Bank misalnya ya, BRI. Kita isi 500.000 juga. Ini pasti akan nambahnya di non cash. Nah, ini saldo non tunainya itu bertambah karena tadi kita tambahkan 500.000 ya. Seharusnya tadi kan min ya, ini karena sudah ditambahkan jadi tidak min lagi. Itu mungkin ya yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya dalam satu fitur itu membutuhkan kode yang banyak. Saya akan spill kodenya ya. Nah, ini untuk pom transaksi aja. Nah, segini banyaknya. Ini belum perhitungannya di sini di modul. Segini banyaknya. Ini untuk perhitungan di sekalian rekap ya. Rekap itu yang ini nih. Nah, ini rekap. Jadi sudah ada grafiknya, sudah ada rekapannya. Di sini adalah penjualan cash toko 86.000. Di sini uang cash. Jadi satu baris ini adalah uang cash. Ini adalah non tunai. Ya. Ini non tunai. Dan ini keuangan agen. Jadi toko dengan agen dipisah. Itu tapi nanti untuk labanya akan disatukan. Nah, ini juga bisa direkap. Rekapnya bisa dilihat di sini nanti. Nah, ini belum saya update ya. Coba kita update dulu. Data dengan tanggal ini sudah ada, apakah ingin mengganti data? Nah, ini diupdate ya. Sudah perbarui, kita lihat lagi. Nah, ini sudah masuk nih tanggal 21. Ya kan tadi MCA itu modal cash agen, MNA itu modal non tunai agen, MCT itu modal cash toko. Ya, ini biaya agen 1.500. Itu tadi potongan bank. Potongan bank itu kan 3.000 ya. Karena ini untuk menghitung laba rugi ya. Jadi potongan bank itu tadi 3.000, terus dikembalikan lagi 1.500 ya, berarti keuntungan kita. Gitu. Cuman memang pada saat transaksi langsung dipotong 3.000 dan besoknya kalau BRI ya kasusnya seperti itu. Makanya di sini hitungannya 1.500. Net agennya 3.500 gitu ya. Nah, ini net agen, ini net toko, ini penjualan toko. Ini penjualan toko. Penjualan toko. Nah, ini untuk transaksi tokonya ya. Saya spill sedikit aja ya. Nah, mudahnya itu adalah untuk yang aplikasi ini kita mau cari di kode barang, mau nama barang misalnya seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Kita tinggal ketikkan ABC misalnya. Ya kan? Nah, ini sudah muncul ABC semua. Kita klik, udah masuk ke quantity otomatis. Kita klik kuantitinya berapa lalu masukkan. Dia masuk ke sini. Nanti cari lagi di sini misalnya dari D misalnya. Oh, belum ada. Dari B belum ada. Oh, ini masih ABC semua ya. Kayaknya. Oh, ada nih yang lain nih. Pulsa casing misalnya, cash tuh kan casing. Oke, ini misalnya satu. Masukkan sini sudah ada tipe bayarnya. Kas toko misalnya dibayar. Kalau ini lunas berarti ya. Ini 44.000 lunas. Simpan. Nanti di rekapan juga akan berbeda.
direkap. Nah, penjualannya atau kas tokonya akan bertambah nih. Nah, seperti ini ya. Saldo kas toko nih, karena penjualannya juga udah nambah. Seperti ini. Labanya juga nambah. Kita rekap lagi, kita update lagi rekapannya. Kita lihat laba ruginya. Nah, ini sudah nambah ya. Oh, ini nih 21.605. Ini udah net ya. Sudah net. Dan ini logoutnya ini ya, logout sini bisa. Kalau kasir dia itu terbatas untuk di master datanya, tidak bisa buka. Terus di laba ruginya tidak bisa juga. Ini piutang agen ya, piutang agen sini. Maksudnya piutang agen adalah piutang yang dikeluarkan oleh agen, misalnya kayak tadi hutang transfer, hutang apa. Kalau hutang barang itu masuknya ke toko. Itu entah, untuk membedakan saja sebetulnya. Sebenarnya sama-sama piutang, nanti jadinya juga di laporan juga sama lah. Ini stok barang, ini barang tunai ya. Total persediaan, makanya di rekapan ini ada total persediaan. Nah, ini 7.300.000. Ini kalau ada penjualan berarti berkurang ini, tapi ke uang nambah gitu ya. 7.359 sama kan. Oke, mungkin itu saja. Ada sebagian ya yang di luar tema, tapi mudah-mudahan tidak terlalu menyita waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.